Breaking news. Dion Kuls ya, player kacukan yang dimiliki Malaysia ini akan segera join dengan Johor Darul Ta'zim. Nah, ini keluar selepas Tunku Mahkota Johor diinterview oleh Nadi Arena selepas JDT berhasil mencipta sejarah dengan lolos ke 16 besar Liga Juara-Juara Asia. Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Saya Aji Utama, orang Indonesia yang sering kali cakap bola sepak Malaysia. Selamat datang di JS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-temanku di Malaysia ataupun Indonesia. Semoga sehat-sehat semua ya di tanggal 3 Mei 2022. Tentu saja ini masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri ya. Semoga puasanya sebulan penuh kemarin diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Dan aku kemarin ada chat dengan temanku dari Johor ya. Katanya awalnya tuh mereka tahunnya tuh Lebaran bakal jatuh pada tanggal 3 ya. Ternyata tanggal 2 sama dengan di Indonesia. Dan kalau aku lihat storynya temanku ini, langsung malam itu persiapan sangat mepet sampai jam 3 pagi ya untuk mempersiapkan Hari Raya Idul Fitri. Nah, aku tak tahu teman-teman yang lain seperti apa ya. Tapi ya Hari Raya Idul Fitri itu senantiasa dengan tradisi-tradisi yang memang sudah turun-temurun ya, entah itu di Malaysia ataupun di Indonesia. Ya, pokoknya selamat berhari raya, selamat berkumpul dengan keluarga ya, karena sehari ini kan juga H+1 masih suasana kegembiraan di Hari Raya Nan Fitri ini. Oke, lanjut, ini seputar apa yang jadi title video ini, yaitu Dion Kuls join dengan Johor Darul Ta'zim. Nah, apakah memang ini bakal berlaku ya? Hehe. Nah, ini sebenarnya ini keluar selepas temu bual Nadi Arena dengan Tunku Mahkota Johor ya. Dan ini dikeluarkan oleh makanbola.com. Dion Kuls bakal sertai JDT ya, ini tanda tanya ya tentunya ya. Pemain pertahanan pasukan kebangsaan Dion Kuls dikenal sebagai potensi untuk membuat kemunculan bersama pasukan Johor Darul Ta'zim. Menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Tunku Ismail Idris, TMJ sebelum ini, pasukan Harimau Selatan sedang melakukan persiapan rapi untuk terus memantapkan lagi pasukan. Hal ini susulan prestasi di pentas saingan Liga Juara Asia. Juara-juara Asia kali ini sekaligus membuka mata semua pihak tentang kemampuan sebenar Johor Darul Ta'zim. Ini termasuk usaha untuk membawa masuk lebih ramai pemain warisan yang berkelana di luar negara untuk memantapkan lagi skuad besar Johor Darul Ta'zim dan mencipta persaingan sengit dalam pasukan. Oleh yang demikian, antara salah seorang pemain yang berpotensi, ya, bakal dibawa masuk ialah pemain pertahanan FC Midtjylland, yaitu Kuls. Pemain kelahiran Sarawak, Malaysia ini membuat kemunculan bersama pasukan negara sejak tahun lalu, memberi impact yang cukup besar terutamanya untuk menjadi kekuatan tambahan dalam pasukan. Beliau terus menjadi pilihan utama bermula di bawah kendalikan bekas pengendali Tan Cheng Ho dalam beberapa kejuaraan sehingga kini di bawah Kim Pan Gon. Terdapat beberapa yang mampu untuk mendorong Kuls pulang beraksi di Malaysia. Faktor utama adalah disebabkan usianya yang masih muda. Pemain yang berkelana di Liga Utama Denmark baru berusia 25 tahun selain memiliki kebolehan untuk beraksi di berbagai posisi pertahanan. Idea untuk membawa pulang Kuls sudah pasti berada dalam perancangan disebabkan beliau mampu memberi kualitas berkelas dunia kepada barisan pemain sedia ada Johor Darul Ta'zim. Seterusnya, umum mengetahui bahwa hasrat beliau untuk beraksi di pentas Eropa masih menebal. Walau bagaimanapun kontraknya bersama klub ketika ini sudah hampir tamat. Kontrak pemain ini hanya berbaki setahun bersama klub asalnya yaitu FC Midtjylland setelah menghabiskan masa selama 6 bulan untuk kembali beraksi di Liga Belgium. Ini sudah pasti menarik minat JDT untuk membawa masuk pemain ini secara percuma pada tahun hadapan. Dion Kuls. Faktor ketiga yang mampu mendorong usaha untuk membawa bekas pemain bawah 23 Belgium ini adalah disebabkan faktor minit permainan. Antara salah satu punca yang menyebabkan Kuls keluar untuk beraksi bersama Zulte Waregem adalah disebabkan mau mendapat lebih banyak menit permainan.
Beliau beraksi dalam 11 perlawanan liga dan beraksi dalam kesebelasan utama pasukan dalam hampir ke semua perlawanan. Kehadiran KJDT bukan saja menambah kualiti dalam pasukan tetapi mampu untuk memberikan beliau lebih banyak peluang untuk beraksi bersama pasukan sekaligus memberi kelebihan kepada Harimau Malaya. Usaha ini dilihat sebagai salah satu langkah positif untuk memacu kejayaan pasukan Malaysia di pentas Asia, sekaligus membuka peluang buat lebih banyak pasukan negara beraksi dalam kejohanan tersebut. Nah, ini menarik ya, kita tahu salah satu strategi yang dimiliki oleh Johor Darul Ta'zim adalah dengan mendatangkan player-player kacukan ya, ataupun pemain warisan yang memang itu bukan naturalisasi ya, tapi memang kalau kacukan memang boleh menentukan akan membela negara mana, dan itu dihitungnya adalah player tempatan. Dan ini sudah terbukti ampuh ya apa yang berlaku dengan Johor Darul Ta'zim. Ada sosok Matt Davis ya, Corbin Ong, Nakso Insa, aku juga baru tahu bahwa itu player kacukan. Walaupun kita tahu ada beberapa player kacukan juga yang bukan player kacukan ya, pemain naturalisasi ya, lebih tepatnya yang kurang bersinar ya. Tapi kalau player kacukan lebih banyak yang bersinar ya kayaknya ya. Dan yang terbaru tentu adalah sosok Nathaniel Hongwan ya, yang memang ini juga mendapatkan pujian khusus dari Tunku Mahkota Johor ketika di interview ataupun temu bual dengan Nadi Arena. Nah, nampaknya ini sudah dikeluarkan statement dari Tunku Mahkota Johor bahwa ya kemungkinan ataupun potensi datang player warisan ya untuk meneruskan apa yang sudah berlaku, misalnya sosok macam Nakso Insa, Corbin Ong, Matt Davis ini boleh terus berlanjut sehingga level JDT tetap berada di atas untuk bersaing di Liga Juara-Juara Asia ya. Kalau kita cakap soal Liga Super Malaysia ya tak perlu upgrade lagi pun, JDT masih tetap kuat di atas ya. Tetapi kalau untuk level juara-juara Asia memang mungkin strategi ini dinilai yang terbaik lah ya, dengan mendatangkan player-player yang memang punya potensi ya, player kacukan ini yang bermain di luar negara yang memang punya potensi untuk mempertahankan ataupun meningkatkan level permainan dari Johor Darul Ta'zim. Nah, pertanyaannya apakah mungkin ya Dion Kuls datang ke JDT? Kita tahu Dion Kuls ini secara posisi memang versatile ya, karena boleh bermain di kanan, tengah ya, ataupun DMF kalau tak silap. Mungkin wing juga sekali, memang kita tahu Dion Kuls juga punya kegambaran untuk naik ke depan ya. Nah, tetapi kalau kita tengok posisi asli dari Dion Kuls adalah right back ya, dan posisi kanan kita sudah tahu itu sudah satu tempat yang seringkali diberikan kepada Matt Davis. Belum lagi kita tengok pelapisnya ada Sahmi Safari ya, belum lagi ada player yang lain ya untuk membackup posisi ini. Jadi sebenarnya ini posisi yang memang secara persaingan juga sudah sengit ya, sudah ada levelnya tinggi lah persaingannya. Tetapi kalau misalnya mendatangkan Dion Kuls ini makin bertambah lagi level persaingan di internal Johor Darul Ta'zim. Walaupun memang Dion Kuls ada boleh opsi ditaruh di tengah ya, menggantikan posisi Carly de Murga ataupun Mauricio, boleh jadi macam itu ya. Tetapi kalau kita tengok memang posisi asli dari Dion Kuls ini akan bersaing dengan ataupun head to head dengan Matt Davis yang secara kualitas kita juga tidak perlu pertanyakan lagi. Kemudian Sahmi Safari ya, walaupun backup dari Matt Davis, tapi sama Safari juga adalah player kebangsaan. Nah, mungkin yang memang menjadi pertimbangan ini ya karena tadi didekatkan dari makanbola.com, faktor usia, dan memang kontraknya akan berakhir ya. Dengan mendatangkan player yang punya quality Eropa tanpa mengeluarkan free transfer ya, itu merupakan sebuah keuntungan ya. Walaupun kita pasti tahu juga ya secara salary tentu Dion Kuls di atas rata-rata gaji player tempatan di Malaysia ya. Tetapi dengan tidak adanya free transfer tentu itu adalah poin plus ya. Apakah memang benar Dion Kuls ini akan didatangkan ke Johor Darul Ta'zim? Nah, sekali lagi ini belum ada clue yang mengarah ke Dion Kuls ya. Aku juga tak tahu nih makan bola mengarahnya kemana, karena apa yang disampaikan Tunku Mahkota Johor ini lebih secara general ya di Nadi Arena, tidak spesifik ke Dion Kuls ya, tapi boleh jadi punya potensi bahwa salah satu yang diincar adalah Dion Kuls karena masih muda usia, kontrak udah mau habis ya, dan di sana juga mengalami masalah menit bermain ya. Dan tentu saja kalau player kacukan Malaysia ataupun warisan ya
dengar nama Johor Darul Ta'zim, apalagi kemarin sempat ramai diperbincangkan di hampir semua media sukan di Asia Tenggara ataupun Asia terkait kelolosannya ke 16 besar Liga Juara-Juara Asia, tentu bukan hal yang sulit ya untuk memberikan daya tarik kepada Dion Kuls. Nah, kita tunggu saja perkembangannya apakah memang ini bakal berlaku atau tidak. Tapi ini menarik kalau misalnya memang Dion Kuls ini join dengan Johor Darul Ta'zim. Ya memang akan semakin jadi Farmer League ya di Liga Super Malaysia. Dan yang jelas klub-klub yang lain juga harus segera mendekatkan jaraknya dengan Johor Darul Ta'zim. Karena isunya kita tahu 2024 yang sudah pasti jadi Malaysia akan mengirimkan 1+2 ya di Liga Juara-Juara Asia ya. Tentu ini harus dipersiapkan dari sekarang. Nah, mungkin itu dulu untuk update. Sekali lagi selamat berhari raya, selamat menikmati berkumpul dengan keluarga. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.